Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Purnomo, mahasiswa Universitas Siber Asia, kelas IF 601. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Data. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Insinyur Heni Yulianti, MM, Mkom, yang mana telah memberikan arahan dan bimbingan kepada saya sehingga tugas ini dapat terselesaikan dengan baik. Baik untuk materi yang akan kami presentasikan yaitu materi pembelajaran dari sesi 7 sampai sesi 15. Dimulai dari sesi 7 yaitu Data Link Control, sesi 9 Multiplexing, sesi ke-10 Switching Network, sesi 11 Packet Switching, sesi 12 Asynchronous Transfer, Mode atau ATM, dan sesi ke-13 ATM dan Frame Relay, sesi ke-14 teknik transmisi, dan sesi ke-15 membuat jaringan ad hoc dengan menggunakan laptop. Baik, untuk sesi yang ketujuh yaitu Data Link Control. Pada sesi ini membahas mengenai kontrol dan tautan data, yang merupakan bagian penting dalam komunikasi data untuk memastikan pengiriman data yang efisien dan bebas kesalahan. Yang pertama yaitu kontrol aliran. Kontrol aliran bertujuan untuk memastikan bahwa pengiriman data tidak akan membebani penerima, sehingga mencegah buffer overflow atau kepenuhan. Dalam transmisi data, terdapat dua konsep waktu utama, yaitu waktu transmisi, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan semua bit ke media transmisi. Yang kedua, waktu propagasi, yaitu waktu yang dibutuhkan sebuah bit untuk menyelesaikan perjalanan di jalurnya. Mode transmisi frame dapat terjadi dengan transmisi bebas kesalahan atau dengan kehilangan dan kesalahan. Yang kedua yaitu stop and wait. Protokolnya adalah stop and wait bekerja dengan cara mengirimkan satu frame dan menunggu ACK atau acknowledgement dan dari penerima sebelum mengirim frame berikutnya. Penerima dapat menghentikan aliran data dengan tidak mengirimkan ACK. Metode ini efektif untuk beberapa frame berukuran besar. Berikutnya yaitu fragmentasi atau pecah data besar jadi frame kecil. Blok data yang besar dapat dibagi menjadi frame-frame kecil karena beberapa alasan. Yang pertama, keterbatasan ukuran buffer. Yang kedua, deteksi kesalahan dapat dilakukan lebih awal. Yang ketiga, ketika terjadi kesalahan, hanya frame kecil yang perlu ditransmisikan ulang. Dan yang keempat, mencegah satu stasiun mendominasi media transmisi terlalu lama. Namun dengan fragmentasi, protokol stop and wait menjadi tidak memadai. Berikutnya yaitu sliding Windows Flow Control. Sliding Windows Flow Control memungkinkan banyak frame berada dalam kondisi transit secara bersamaan. Penerima memiliki buffer dengan lebar atau wide, dan pengirim dapat mengirimkan hingga wide frame tanpa menunggu ACK. Setiap frame diberi nomor urut atau modulo 2K, dan ACK mencakup nomor frame berikutnya yang diharapkan. Perbaikan pada sliding window mencakup kemampuan penerima untuk acknowledge frame tanpa menyetujui transmisi berikutnya atau receive not ready, menggunakan piggybacking untuk ACK pada frame data dan mengirim ulang nomor ACK terakhir jika tidak ada data untuk dikirim. Berikutnya, deteksi dan kontrol kesalahan. Pendekatan kesalahan melibatkan penambahan bit oleh pengirim untuk kode deteksi kesalahan. Ada dua yaitu parity, menambahkan bit parity agar jumlah bit satu dalam karakter genap atau even parity atau ganjil odd parity. Namun jumlah bit genap yang salah bisa tidak terdeteksi. Yang kedua cyclic redundancy check atau CRC. Pengirim membuat deretan n bit untuk blok k bit, mentransmisikan k plus n bit yang dapat dibagi oleh angka tertentu.
Penerima membagi frame dengan angka tersebut. Jika tidak ada sisa, dianggap tidak ada kesalahan. Kontrol kesalahan melibatkan deteksi dan koreksi kesalahan, penanganan frame yang hilang atau rusak, dan penggunaan automatic repeat request atau ARQ. ARQ mencakup deteksi kesalahan, positif acknowledgement, pengiriman ulang setelah timeout, serta negatif acknowledgement dan pengiriman ulang. Tiga jenis ARQ utama yaitu stop and wait, go back end, dan selective reject. Berikutnya yaitu stop and wait ARQ. Pengirim mengirimkan satu frame menunggu ACK jika frame rusak atau ACK hilang. Pengirim mengalami timeout dan mengirim ulang, penerima dapat menerima dua salinan frame, sehingga digunakan ACK 0 dan ACK 1 untuk membedakannya. Protokol ini mudah tapi tidak efisien. Berikutnya itu go back and ARQ. Berdasarkan sliding window, jika tidak ada kesalahan, ACK bekerja seperti biasa. Jika terjadi kesalahan pada frame I, penerima menerima rejection I dan pengirim harus kembali atau go back dan mengirim ulang frame I serta semua frame berikutnya dengan deretannya. Jika frame hilang dan tidak ada frame tambahan yang dikirim, pengirim akan mengalami timeout dan mengirimkan frame ACK dengan bit P diset ke 1 untuk meminta nomor frame berikutnya yang diharapkan. Berikutnya itu selective reject ARQ atau selective retransmission. Hanya frame to frame yang ditolak yang dikirim ulang. Frame dan frame berikutnya yang diterima oleh penerima akan disimpan di buffer. Ini meminimalkan pengiriman ulang tetapi membutuhkan buffer penerima yang lebih besar dan logika pengiriman yang lebih kompleks. Berikutnya yaitu HDLC, yaitu High Level Data Link Control. Ada dua buah jenis HDLC, yaitu Primary Station, Secondary Station, dan ketiga Combined Station, yang dapat mengeluarkan command and response. Untuk konfigurasi HDLC sendiri yaitu ada dua, yaitu unbalanced, yaitu satu primary dengan dan atau lebih secondary, mendukung full dan half duplex. Yang kedua balanced, dua combination station, mendukung full dan half duplex. Dan untuk metode transfer DLC yaitu ada beberapa, yaitu normal response mode atau NRM. Yang kedua asynchronous balance mode atau ABM. Dan yang ketiga asynchronous response mode atau ARM. Untuk struktur frame HDLC yaitu ada tiga, yaitu flag fields, yaitu menandai batas frame. Yang kedua address field, yaitu mengidentifikasi secondary station yang akan menerima frame, biasanya 8 bit, bisa diperpanjang. Dan berikutnya itu control field, yaitu berbeda untuk jenis frame yang berbeda. Ada tiga jenis frame yaitu information iframe, yang kedua supervisory atau S frame, yang ketiga embedded atau U frame. Digunakan untuk controlling tambahan bit pull atau final. Digunakan untuk meminta pull response dari peer pada command frame atau mengindikasikan respon untuk soliciting comment pada respon frame. Untuk information field hanya ada dalam information frame dan beberapa unembedded frame. Panjangnya bervariasi. Berikutnya itu frame check sequence atau FCS field. Untuk mendeteksi kesalahan biasanya menggunakan 16 bit CRC dan opsional di 32 bit CRC. Berikutnya untuk operasi HDLC melibatkan pertukaran informasi supervisory dan embedded frame melalui tiga fase, yaitu inisialisasi, transfer data, dan pemutusan. Untuk berikutnya itu protokol DLC lain, yaitu yang pertama ada Link Access Procedure Balanced atau LAPB. Yang kedua Link Access Procedure atau D-Channel atau LAPD. Berikutnya Logical Link Control atau LLC. Berikutnya Frame Relay Protocol Pocket is widget berkecepatan tinggi menggunakan link access procedural for frame mode bearer services atau LAPF menggunakan ABM 16 bit CRC dan access field 2, 3 atau 4 oktet dengan data link connection identifier ya, atau DLCI.
Berikutnya itu asynchron frame. Transfer mode ATM protokol Streamlit berkecepatan tinggi tidak didasarkan pada HDLC menggunakan format frame yang disebut cell dengan ukuran tetap 53 oktet atau 424 bit. Untuk kesimpulan di sesi 7 ini yaitu secara komprehensif menjelaskan berbagai metode dan protokol yang digunakan untuk mengelola aliran data dan mendeteksi serta mengoreksi kesalahan dalam komunikasi data. Untuk berikutnya yaitu sesi 9 yaitu multiplexing. Pada sisi ini membahas multiplexing dalam komunikasi data yaitu teknik menggabungkan beberapa sinyal pada satu media transmisi untuk efisiensi penggunaan bandwidth. Yang pertama yaitu frekuensi division multiplexing atau FDM. FDM adalah teknik multiplexing di mana bandwidth total media transmisi dibagi menjadi beberapa channel frekuensi yang berbeda. Setiap sinyal dimodulisasi ke frekuensi carrier yang berbeda, dan frekuensi carrier ini dipisahkan oleh quad bands untuk mencegah tumpang tindih sinyal. Untuk berikutnya yaitu Synchronous Time Division Multiplexing atau TDM. TDM sinkron digunakan ketika data rate media melebihi data rate sinyal digital yang akan ditransmisikan. Banyak sinyal digital di interleave dalam waktu dan time slot dilokasikan secara tetap ke setiap source meskipun tidak ada data. Aspek controlling pada TDM meliputi yang pertama tidak ada header dan trailer, yang kedua flow control, yang ketiga error control, yang keempat framing. Berikutnya yaitu ada pull stuffing, yaitu digunakan untuk mengatasi masalah sinkronisasi jam antar source yang berbeda atau data rate yang tidak berhubungan secara rasional. Bit atau pulse dummy ditambahkan ke setiap sinyal masuk sehingga sesuai dengan clock lokal dan kemudian dibuang pada demultiplexer sistem carrier digital seperti DS1 di Amerika Serikat memultiplekskan 24 channel dengan 8 bit per channel dan 1 bit framing menghasilkan 193 bit per frame dan data rate 1,54 Mbps. Berikutnya ada ISDN yaitu Integrated Services Digital Network, yaitu ada dua buah yaitu basic ISDN interface yaitu menggunakan dua channel B. Yang kedua primary ISDN interface yaitu berbasis pada standar DS1 atau 1000 atau 1,544 Mbps. Di Amerika Serikat ada 23 channel B plus 1 channel D atau standar Eropa itu 2,048 Mbps. Berikutnya ada SONET atau SDH, standar transmisi fiber optik sinkron berkecepatan tinggi. Adalah standar untuk transmisi fiber optik berkecepatan tinggi. Hierarki sinyal dimulai dari synchronous transport sinyal level 1 atau optical carrier level 1 pada 51,84 Mbps. Banyak STS1 dapat digabungkan menjadi sinyal STE-SN. Berikutnya ada DMT atau discrete multitone, yaitu berbeda dengan TDM sinkron yang banyak menyisakan slot kosong. Statistical TDM mengalokasikan time slot secara dinamis berdasarkan permintaan. Multiplexer memindai jalur input data dan mengumpulkan data hingga frame penuh. Data rate pada jalur keluaran lebih rendah daripada gabungan kecepatan jalur input yang dapat menyebabkan masalah selama periode puncak dan mempengaruhi buffer input untuk mengurangi delay. Berikutnya ada asymmetrical digital subscriber atau subscriber line atau ADSL. ADSL adalah koneksi antara subscriber dan network yang menggunakan kabel twisted pair yang sudah ada. Yang berikutnya ada discrete multitone atau DMT, yaitu DMT menggunakan banyak sinyal carrier pada frekuensi yang berbeda dengan beberapa bit pada setiap channel atau subchannel 4 kHz. Sistem ini mengirimkan sinyal tes dan menggunakan subchannel dengan signal to noise ratio atau SNR yang lebih baik. Untuk kesimpulan pada bab 9 ini yaitu multiplexing adalah teknologi fundamental dalam komunikasi data yang memungkinkan penggunaan infrastruktur transmisi yang efisien.
FDM membagi bandwidth berdasarkan frekuensi cocok untuk sinyal analog, sementara TDM membagi bandwidth berdasarkan waktu, ideal untuk sinyal digital. Evolusi dari TDM sinkron ke stasional atau TDM menunjukkan upaya untuk meningkatkan efisiensi dengan alokasi slot dinamis. Teknologi seperti ISDN, SONET SDA, dan ADSL berikut DMT adalah aplikasi multiplexing yang mendukung berbagai jenis layanan komunikasi, dari suara hingga broadband internet. Untuk bab 10 yaitu switching network. Pada sesi ini membahas mengenai switching network yaitu yang merupakan dasar transmisi jarak jauh dalam komunikasi data dengan fokus pada dua teknologi utama yaitu circuit switching dan packet switching. Yang pertama, switching network. Transmisi jarak jauh umumnya dilakukan melalui jaringan node yang di-switch. Node tidak peduli dengan isi data. Perangkat ujung adalah stasiun atau komputer, terminal, telepon, dan lain-lain. Jaringan komunikasi adalah kumpulan node dan koneksi. Yang kedua tuh circuit switching. Jalur komunikasi khusus atau ada tiga fase yaitu karakteristik circuit switching. Yang pertama, tidak efisien. Waktu setupnya membutuhkan waktu yang lumayan lama. Transparansi dan pengembangan. Awalnya dikembangkan untuk lalu lintas suara atau telepon. Untuk komponen telekomunikasi yaitu ada subscriber yaitu perangkat yang terhubung ke jaringan, ada local loop atau subscriber loop koneksi ke jaringan, exchange switching center pusat switching dengan end office yang mendukung subscriber. Berikutnya ada trunks yaitu cabang antar exchange di multiplex. Untuk konsep circuit switching yaitu ada digital switching, ada control unit, dan ada blocking atau non-blocking. Untuk jenis-jenis switching yaitu ada space division switching, ada multi-stage switch, ada time division switching, dan ada routing. Untuk routing sendiri, banyak koneksi membutuhkan jalur melalui lebih dari satu switch. Tujuannya untuk menemukan rute yang efisien dan resilient. Switch telepon publik memiliki struktur pohon. Static routing menggunakan pendekatan yang sama setiap saat dan dynamic routing memungkinkan perubahan dalam routing tergantung pada lalu lintas menggunakan struktur per peer atau node. Berikutnya ada alternating route, yaitu rute yang digunakan mungkin antara end office telah ditentukan sebelumnya. Switch pengirim memilih rute yang sesuai dengan daftar prioritas. Set rute yang berbeda yang dapat digunakan pada waktu yang berbeda. Untuk fungsi sinyal kontrol yaitu komunikasi, dialing, indikasi panggilan, billing, status, peralatan. Untuk sinyal antar switch yaitu koordinasi switch atau untuk koneksi, yaitu lokal sinyal terdiri dari subscriber ke jaringan atau di dalam jaringan. In-channel signaling, sinyal yang panggilan di channel yang sama atau in-band atau out of band. Untuk kekurangannya yaitu transfer data terbatas dan ada delay ketika pelaksanaannya. Untuk common channel signaling yaitu sinyal kontrol di jalur terpisah. Dan untuk sistem ini akan menjadi lebih cepat dan fleksibel. Untuk berikutnya yaitu kesimpulan pada sesi 10 yaitu switching network adalah komponen krusial dalam komunikasi jarak jauh yang memfasilitasi konektivitas antara berbagai perangkat melalui noda yang saling terhubung. Sirkuit switching meskipun kurang efisien karena dedikasi jalur telah menjadi fondasi jaringan telepon dan ideal untuk lalu lintas suara yang membutuhkan jalur khusus dan transparan. Untuk berikutnya di sesi 11 yaitu paket switching. Untuk prinsip dasarnya yaitu data ditransmisikan dalam paket kecil biasanya 1000 oktet. Pesan-pesan yang panjang itu dipecah, paket di buffer dan diteruskan atau store dan forward. Keuntungannya yaitu menjadi efisiensi jalurnya, konversi data rate, toleransi jaringan sibuk. Untuk teknik switching ada datagram, paket independen bisa beda route, tiba tak berurutan atau hilang. Penerima atur bisa diatur ulang. Untuk virtual circuit yaitu rute terencana, koneksi atau handshake, paket berurutan berupa PVC atau SVC. Untuk tipe X25 yaitu standar paket switching fisik atau link LAPB, paket virtual circuits, virtual call atau dinamis,
permanen virtual atau sirkuit tetap. Format paket X25 yaitu multiplexing atau 4095 visi, penomoran visi ada 12 bit, dan urutan paket reset, restart, dan inisialisasi ulang atau visi atau semua visi. Untuk kesimpulan di sesi 11 yaitu paket switching merevolusi komunikasi data dengan mengatasi inefisiensi atau circuit switching yang dirancang untuk suara dengan memecah data menjadi paket-paket kecil dan memungkinkan berbagai link antar node. Paket switching meningkatkan efisiensi jalur, memungkinkan konversi data rate, dan dapat mengelola lalu lintas jaringan yang sibuk dengan lebih baik. Dua pendekatan utama di datagram dan virtual circuit menawarkan fleksibilitas dalam cara paket dirutekan dan ditangani. Secara virtual, sirkuit menyediakan jalur yang lebih terorganisir untuk pengiriman berurutan. Standar seperti X25 mendefinisikan bagaimana paket switching diimplementasikan dalam praktik termasuk penanganan sirkuit virtual dan mekanisme pemulihan kesalahan. Berikutnya untuk sesi 12 yaitu Asynchronous Transfer Mode atau ATM. Arsitektur protokolnya itu mirip paket switching, tapi menggunakan cells, ukuran tetap di 53 oktet. Bisa digunakan untuk mengontrol error pada aliran minimal. Referensi model plans yaitu User Control Management, dan untuk koneksi menggunakan koneksi logis yaitu Virtual Channel Connection atau VCC, unit dasar switching, koneksi full duplex antara pengguna. Untuk Virtual Path Connection yaitu VPC bisa dibundle dengan VCC. Menjadi keuntungannya arsitekturnya sederhana, kinerja yang tinggi, dan setup yang cepat. Untuk kategori layanan ada real time atau CPR constant bitrate, RT, VBR real time variable bitrate, dan non real time yaitu NRT VBR non real time variable bitrate, ABR available bitrate atau UBR unspecified bitrate. Dalam pertemuan ke-12 ini terdapat kesimpulannya yaitu bahwa ATM adalah teknologi kunci dalam evolusi jaringan berkecepatan tinggi yang membedakan dirinya dari paket switching tradisional dengan menggunakan sel berukuran tetap dan kontrol yang minimal untuk mencapai throughput yang tinggi. Arsitektur protokolnya yang berlapis dan model referensi dengan user, kontrol, dan manajemen plan menunjukkan desain yang komprehensif untuk mendukung berbagai layanan. Dengan konsep VCC dan VPC, ATM menyediakan fleksibilitas yang tinggi dalam mengelola koneksi logis, memungkinkan efisiensi jaringan yang lebih baik, dan layanan yang ditingkatkan. Kategori layanan yang beragam dari CPR untuk aplikasi real-time yang kritis hingga UBR untuk lalu lintas best effort menunjukkan kemampuan ATM untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan aplikasi, menjadikannya fondasi penting bagi jaringan broadband yang mengintegrasikan suara, video, dan data. Untuk berikutnya di sesi 13 yaitu ATM dan frame relay. Di sesi ini ada ATM materi lanjutan yaitu ABR, PCR, dan MCR. Kapasitas cadangan dibagi. AAL ATM Adaptation Layer mendukung protokol non-ATM, penanganan error segmentasi, assembly, flow, timing, dan kontrol. Supplier ada CS dan SAR. Tipe AAL yaitu tipe 1 CBR, tipe 2 VBR, tipe 3 dan 4 atau connectionless dan connected, tipe 5 streamlined. Untuk frame relay sendiri, yaitu teknologi paket switched berkecepatan tinggi untuk data bursty. Fiturnya efisien, overhead rendah atau kontrol error kelapisan yang lebih tinggi untuk kontrol panggilan terpisah atau multiplexing dan switching di layer 2. Berikutnya yaitu tanpa kontrol error atau aliran hop by hop. Keuntungan delaynya rendah, throughputnya tinggi. Untuk arsitektur protokol atau control plan LAPD, user plan LAPF, untuk transfer data hanya frame data pengguna tanpa protokol frame, sinyalnya menggunakan in-band dan nomor urut. Flow atau error controlnya bisa diatur dengan menyesuaikan dengan kebutuhan. Untuk kesimpulan di sesi 13 ini yaitu sesi ini menguraikan data teknologi switching vital atau ATM
dan frame relay. Yang keduanya dirancang untuk memenuhi tuntutan komunikasi data modern berkecepatan tinggi. ATM dengan struktur sel berukuran tetap dan lapisan adaptasi AAL yang kompleks mampu mengintegrasikan berbagai jenis lalu lintas dari suara, video hingga data dengan beragam persyaratan atau QoS. Untuk berikutnya yaitu sesi 14, yaitu teknik transmisi. Untuk mode transmisi data ada dua, yaitu mode paralel, yaitu banyak jalur cepat tapi biaya mahal. Untuk serial itu satu jalur tapi lambat dan murah untuk jarak jauh. Untuk transmisi serial sendiri ada dua, yaitu mode asinkron, yaitu tanpa sinkronisasi, clock-nya ketat per karakter 5-8 bit, contoh modem TCP dan IP. Untuk sinkron butuh sinkronisasi clock atau jam per frame, karakter oriented, bit oriented, lebih efisien. Untuk komunikasi digital ada keuntungannya, yaitu koreksinya error mudah. Untuk enkripsi dynamic ring besar untuk kualitas data baik. Untuk kerugiannya butuh bandwidth yang besar dan perlu sinkronisasi. Untuk kesimpulan di sesi 14 sendiri, yaitu sesi ini memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai teknik yang digunakan dalam transmisi data digital. Transmisi paralel menawarkan kecepatan tinggi untuk jarak pendek karena penggunaan banyak jalur. Sementara transmisi serial meskipun lebih lambat, lebih hemat biaya dan cocok untuk jarak jauh dengan memanfaatkan satu jalur. Dalam transmisi serial, metode asinkron fleksibel tanpa sinkronisasi clock yang ketat. Sedangkan metode sinkron meskipun memerlukan sinkronisasi lebih efisien untuk blok data besar secara keseluruhan. Komunikasi digital menawarkan keunggulan signifikan dalam hal koreksi kesalahan, keamanan, dan kualitas data. Untuk berikutnya di sesi 15 atau sesi terakhir, yaitu membuat jaringan dengan ad hoc menggunakan laptop. Untuk tinjauan komunikasi data menggunakan host jalur komunikasi, bandwidth, dan router switch. Untuk jaringan nirkabel, hubungan komputer tanpa kabel melalui link tersebut. Untuk jaringan ad hoc, jaringan peer-to-peer nirkabel, tiap komputer langsung bisa berkomunikasi. Untuk langkah membuatnya yaitu menggunakan aktifkan WiFi, buka setup ad hoc network, untuk konfigurasi network name, security type, dan selesaikan setup, verifikasi data, dan tinggal diuji coba. Di sesi 15 ini kesimpulannya adalah sesi ini menyajikan gambaran umum tentang konsep dasar komunikasi data dan perangkat jaringannya. Diikuti dengan fokus pada jaringan nirkabel khususnya jaringan ad hoc. Jaringan ad hoc menawarkan solusi konektivitas peer-to-peer yang sederhana dan tidak memerlukan infrastruktur pusat, menjadikannya pilihan yang praktis untuk berbagi koneksi atau data antar perangkat dalam jarak dekat. Panduan langkah demi langkah untuk membuat jaringan ad hoc dengan laptop sangat berguna bagi pengguna yang ingin membuat koneksi sementara tanpa perlu router atau akses point terdedikasi. Meskipun jaringan ad hoc memiliki keterbatasan dalam skala dan manajemen dibandingkan dengan jaringan infrastruktur, ia tetap merupakan alat yang berharga untuk kebutuhan konektivitas cepat dan mandiri. Oke, mungkin terima kasih. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.